Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Pak Angga di sini menemani kalian belajar tematik tema ke-6 tentang panas dan perpindahannya. Subtema ketiga, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran ke-6. Sudah siap belajar? Oke, kita lanjutkan materi hari ini ya. Anak-anak, materi pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini yaitu materi muatan bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi, materi PPKN tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta materi muatan SPDP tentang gambar cerita. Ya, marilah kita baca bersama-sama bacaan tentang masalah sosial yang ada di sekitar kita. Dengan semakin majunya media informasi, baik cetak maupun elektronik, dengan mudah masyarakat mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di tempat-tempat lainnya, tidak terkecuali berita-berita tentang permasalahan sosial yang sering diberitakan. Beberapa masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, rusaknya atau buruknya fasilitas umum, perilaku tidak disiplin merupakan masalah sosial yang sering terjadi. Pencemaran lingkungan terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan ke lingkungan alam. Pencemaran limbah cair ke sungai-sungai dapat mencemari air sungai yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang menggunakannya. Pencemaran udara juga dilakukan oleh kendaraan yang sudah tidak layak jalan, sehingga mencemari udara dengan bahan berbahaya seperti timbal dan karbon monoksida. Selain itu, masih ada beberapa pabrik-pabrik yang membuang limbahnya melalui udara. Pencemaran pada tanah juga dapat terjadi karena masyarakat membuang bahan berbahaya yang dapat membunuh organisme di dalam tanah yang diperlukan oleh tumbuhan. Fasilitas umum biasanya disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk keperluan masyarakat. Fasilitas umum yang mudah dijumpai antara lain fasilitas umum sebagai sarana transportasi, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan. Kendaraan umum, terminal, pelabuhan merupakan beberapa contoh sarana transportasi. Gedung sekolah, museum, gedung olahraga merupakan contoh sarana pendidikan. Sedangkan rumah sakit, apotek, puskesmas merupakan contoh sarana kesehatan. Seringkali, masyarakat kurang memelihara fasilitas-fasilitas umum tersebut, sehingga tidak terawat dan rusak. Ketika fasilitas umum itu rusak, maka hak orang lain untuk menggunakannya akan terhambat. Dengan memelihara dan melaporkan kerusakan, masyarakat dapat menjaganya agar dapat digunakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menjumpai banyak sekali perilaku tidak disiplin, misalnya di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas dan kemacetan merupakan salah satu akibat dari perilaku tidak disiplin. Contoh perilaku tidak disiplin antara lain menjalankan kendaraan dengan melawan arus, mengendarai sepeda motor di tempat yang tidak semestinya, misalnya di trotoar atau di jembatan penyeberangan, memarkir kendaraan di sembarang tempat, berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang di sembarang tempat, serta menyeberang jalan secara sembarangan, tidak menggunakan jembatan penyeberangan. Sumbernya dari BSE IPS kelas 4 Pusbuk tahun 2008 dengan penyesuaian. Nah, anak-anak, setelah kita baca bacaan tersebut, pastinya kalian akan mendapatkan informasi-informasi yang terdapat di dalam bacaan. Mari kita tuliskan bersama-sama, kita pelajari bersama-sama informasi-informasi apa saja yang terdapat dalam bacaan tersebut. Misalnya di bacaan pertama, informasi pentingnya adalah masalah sosial yang terjadi di antaranya pencemaran lingkungan, rusaknya fasilitas umum, dan perilaku yang tidak disiplin. Kemudian informasi yang terdapat di paragraf kedua misalnya, pencemaran lingkungan terjadi karena masyarakat membuang bahan yang berbahaya secara sembarangan. Kemudian, informasi yang terdapat di paragraf ketiga adalah
Fasilitas umum seperti sarana transportasi, kesehatan, pendidikan harus dijaga dan dilaporkan kerusakannya. Kemudian, informasi yang terdapat dalam paragraf keempat adalah perilaku tidak disiplin di jalan raya menyebabkan kecelakaan. Nah, itu adalah beberapa informasi yang terdapat di dalam paragraf 1 sampai dengan paragraf keempat. Sudah jelas? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Anak-anak, sekarang kita coba untuk melengkapi tabel ini secara bersama-sama sesuai dengan informasi yang sudah kita amati atau kita cermati di dalam bacaan. Contoh masalah sosialnya adalah kemacetan lalu lintas. Penyebabnya pasti karena kurang disiplin dan pihak yang terlibat adalah pengguna jalan. Maka cara mengatasinya adalah mematuhi peraturan lalu lintas. Contoh yang lain adalah pencemaran air. Penyebabnya adalah pembuangan limbah ke sungai. Pihak yang terlibat yaitu warga masyarakat. Maka cara mengatasinya adalah membuang sampah pada tempatnya. Contoh masalah sosial yang selanjutnya adalah pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan karena kendaraan bermotor dan asap pabrik. Pihak yang terlibat yaitu kendaraan yang tidak layak jalan dan pengelola pabrik. Cara mengatasinya yaitu menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Ya. Masalah sosial yang keempat yaitu kerusakan fasilitas umum. Penyebabnya fasilitas umum yang tidak terawat dengan baik. Pihak yang terlibat adalah masyarakat sekitar dan pemerintah. Cara mengatasinya yaitu memelihara fasilitas umum dan memeriksa secara berkala. Nah, selanjutnya, mari kita coba untuk mencari masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya. Yang pertama, masalah sosial yang terjadi di lingkungan kita adalah masalah sosial pencurian. Penyebabnya adalah penjagaan keamanan yang kurang. Pihak yang terlibat pastinya adalah warga masyarakat. Cara mengatasinya adalah mengadakan jadwal siskamling secara bergiliran. Kemudian, masalah sosial yang kedua di lingkungan kita biasanya adalah tentang demonstrasi yang anarkis. Penyebabnya adalah tidak memahami antara hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat, dan pihak yang terlibat adalah warga masyarakat dan pemerintah. Cara mengatasinya adalah membangun komunikasi yang baik antara warga dan pemerintah. Masalah sosial yang keempat adalah pemborosan energi. Penyebabnya adalah penggunaan energi yang dilakukan secara berlebihan. Pihak yang terlibat tentu saja adalah warga masyarakat. Cara mengatasinya adalah menerapkan perilaku hemat energi. Masalah sosial yang keempat adalah kenakalan remaja. Penyebabnya kurangnya pengendalian diri. Pihak yang terlibat adalah remaja atau anak-anak yang hampir dewasa ya. Kemudian cara mengatasinya adalah memberikan teladan yang baik supaya remaja-remaja tersebut bisa mengurangi atau mengendalikan diri. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Di situ ada contoh dua orang anak yang sedang melakukan presentasi tentang gambarnya masing-masing. Tahukah kalian apa yang dibawa kedua anak itu? Ya, ini adalah contoh dari gambar cerita. Gambar cerita merupakan gambar yang menceritakan sebuah peristiwa yang menunjukkan kegiatan atau binatang, kegiatan orang atau binatang dalam suatu peristiwa. Gambar yang disajikan dapat berupa cerita yang digambar pada media kering maupun basah. Ya. Kalau kemarin di pembelajaran kelima kalian belajar teknik kering dan teknik basah. Nah, ini media kering dan media basah. Itu intinya sama saja, cuma diganti teknik dan media, ya. Nah, pada gambar dengan menggunakan media kering biasanya digunakan teknik arsir. Teknik arsir dibuat dengan menorehkan pensil, spidol, atau alat lain berupa garis-garis yang berulang, yang menimbulkan kesan gelap terang.
dan kesan adanya dimensi. Selain teknik arsir, ada juga teknik blok. Teknik blok adalah teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Sedangkan cara penggunaan media basah biasanya memerlukan kuas untuk mengaplikasikan cat, baik cat air maupun cat poster. Teknik sapuan basah menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas. Ya. Yang perlu Pak Angga garis bawahi di sini, di media kering itu kalian belajar ada dua teknik pengembangan di media kering atau teknik kering, yaitu teknik arsir, ya, merupakan pengembangan dari teknik kering, ya, atau media kering. Kemudian juga ada teknik blok di sini, ya. Kemudian media basah, ya. Media basah, salah satu pengembangannya yaitu menggunakan teknik sapuan cat. Ya. Nah, ini adalah beberapa contoh gambar yang menggunakan teknik blok. Ya. Teknik blok itu menimbulkan kesan gelap terang atau siluet. Kemudian ini adalah contoh gambar yang menggunakan teknik arsir. Ya, kedua gambar ini menggunakan media kering. Kemudian yang di sini adalah contoh gambar yang menggunakan teknik sapuan cat air. Dari gambarnya sudah jelas terlihat kalau itu menggunakan media basah. Salah satu fungsi gambar cerita adalah untuk mendukung sebuah cerita. Gambar ilustrasi yang ditampilkan dapat berupa penggalan cerita yang paling menonjol. Dari gambar cerita juga dapat dibayangkan karakter tokoh dalam cerita tersebut. Nah, perhatikanlah gambar cerita di bawah ini. Tentunya sangat familiar dengan kalian. Gambar tersebut merupakan penggalan cerita dari kisah Malin Kundang, cerita rakyat dari Sumatera Barat. Dari gambar tersebut, pastinya kalian dapat menebak karakter dari Malin Kundang. Ya. Dan juga kalian pasti bisa menceritakan secara detail tentang cerita Malin Kundang. Ya. Nah, ini adalah tugas bagi kalian. Ya. Tugas kalian adalah pilihlah salah satu gambar yang tersedia di bawah ini. 2. Berilah judul pada gambar tersebut, lalu tuliskanlah sebuah cerita berdasarkan gambar tersebut. Kalian bebas memberikan judul pada gambar tersebut, bebas ya. Ceritanya juga bebas. Silahkan kalian melakukan melakukan imajinasi, melakukan eksplorasi terhadap gambar tersebut. Juga mengarang cerita yang berdasarkan atau yang sesuai dengan gambar tersebut. Kemudian yang ketiga, cari tahu media dan teknik menggambar yang digunakan. Ya. Yang pertama menggunakan teknik media kering atau basah, kemudian teknik yang digunakan adalah teknik apa, begitupun yang kedua, medianya kering atau basah, dan teknik yang digunakan teknik apa. Oke, itu tugas kalian ya. Kemudian, jangan lupa, kalau tugasnya sudah selesai, kumpulkan kepada bapak atau ibu guru kalian. Nah, anak-anak, itu saja pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Pak Angga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.